Setiap merayakan kemerdekaan, kita sering diusik pertanyaan, benarkah kita sudah merdeka? Ya, secara de facto memang negara kita sudah merdeka. Tapi apakah sebagai warga negara sudah benar-benar merdeka? Nah, itu tergantung siapa yang ditanya. Kalau yang ditanya anak-anak SD, anak SMP, mungkin jawabannya akan bilang begini. Iya om, kita pernah merdeka. Kita sekolah, bergembira, senang, happy. Tapi kemarin kemerdekaan kami hampir nyaris dirampas. Karena kami akan dianiaya dengan cara dipaksa sekolah 1 hari penuh. Untungnya batal. Yang mengusulkan om, ngeper duluan. Dirajam sama rakyat Indonesia di media sosial. Jadi tergantung kepada siapa itu kita tanyakan. Kalau itu kita tanyakan kepada guru, kemerdekaan artinya apa Pak Guru? Kemerdekaan itu kalau ada sertifikasi guru sebulan sekali. Jadi aku bisa ngerapel gaji sebulan sekali. Itu kalau guru. Lain lagi kalau itu kita tanyakan kepada Pak Polisi. Nah, tergantung polisi yang mana. Polisi yang putih atau polisi yang hitam? Kalau polisi yang putih, kita tanya, Pak Polisi Putih, apa makna kemerdekaan? Siap, kemerdekaan bagi saya adalah jika saya diberi kesempatan seluas-luasnya mengabdikan diri bagi bangsa dan negara, menyelenggarakan ketertiban umum, tidak sangar, tapi dicintai oleh rakyat, dan tidak pernah dimusuhi rakyat. Itu kalau polisi putih. Polisi hitam lain lagi. Pak Polisi yang hitam, apa makna kemerdekaan bagimu? Kemerdekaan bagi saya, jika aku bisa menumpuk-numpuk harta celenganku semakin gendut, seperti celeng beneran, dan aku aman sentosa membekengi bandar narkoba. Itu kalau polisi hitam. Lain kalau misalnya yang sederhana seperti para pejalan kaki. Ditanya apa arti kemerdekaan? Jawabannya sederhana. Yaitu, bagaimana saya bisa berlenggang di trotoar tanpa ancaman ditubruk sepeda motor yang ganas ingin menerkam karena menyerobot hak pejalan kaki. Lain lagi, kalau misalnya yang kita tanya aktivis sosial atau pejuang HAM, mungkin kemerdekaan bagi kawan-kawan aktivis adalah ketika daya kritis mereka dalam mengoreksi aneka kebijakan justru menjadi inspirasi dan pintu pembuka bagi para pemimpin untuk meneliti dan mencermati adanya kejahatan-kejahatan yang tersembunyi di negeri ini. Jadi makna kemerdekaan itu macam-macam. Bagi mereka yang disebut warga negara merdeka adalah warga negara yang bebas, memilih nasibnya sendiri, bukan bebas apa paspornya. Karena soal warga negara ini tidak hanya diukur apa paspornya, kecuali kalau sampean ingin jadi menteri 20 hari jadi. Banyak yang mengatakan setelah sekian lama merdeka, kita justru makin tidak mampu mengidentifikasi apa sesungguhnya persoalan bangsa ini. Nah, ini kalau kita telusuri secara semantik,
akar masalahnya ada ternyata di dalam teks proklamasi kita. Nah, coba kita simak ya. Bunyi proklamasi kemerdekaan. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, ingat, ada yang perlu digarisbawahi. Pemindahan kekuasaan disebutkan dengan jelas. Makanya kan, tidak perlu heran kalau selama ini para elit politik kita itu cuma sibuk ngomongin pemindahan kekuasaan. Ya toh, dari pilkada sampai pilpres. Itu juga soal pemindahan kekuasaan. Dari Ahok sampai Bu Risma, itu juga cuma urusan pemindahan kekuasaan. Asem toh. Tapi coba perhatikan kata-kata lagi di teks proklamasi. Dan lain-lain. Itu ada di dalam teks proklamasi. Jelas kan itu? Dan lain-lain. Padahal menurut ahli linguistik, inti dari teks proklamasi itu justru ini. Dalam kutip, dan lain-lain itu. Ayo, coba menurut sampean, apa sebenarnya yang dimaksud dengan dan lain-lain? Semua punya tafsir sendiri-sendiri, pemahaman sendiri-sendiri. Jadi ribut gaduh sendiri. Makanya jangan heran kalau tempo hari para menterinya juga gadah-gaduh. Saya curiga, jangan-jangan dan lain-lain itu adalah pekerjaan rumah yang diberikan oleh para pendiri bangsa. Setidaknya supaya kita memikirkan apa yang dimaksud yang lain-lain itu. Ini tidak hanya soal memikirkan soal bagi-bagi kekuasaan atau jabatan. Jadi diusik terus pikiran. Wong saya ingat kok Bung Karno presiden kita yang pertama pernah mengatakan, kemerdekaan adalah jembatan emas saudara-saudara. Saya kira Bung Karno sudah memperhitungkan ungkapan itu dengan baik dan visioner. Bung Karno tidak menyebutkan dengan kemerdekaan adalah jembatan besi. Enggak. Soalnya Bung Karno visioner. Khawatir. Kalau disebutnya jembatan besi, nanti ada loh salah satu etnik dari negeri ini yang ngiler begitu mendengar besi. Loh, siap diraja rongsokan itu. Jadi bukanlah ini soal pergantian kekuasaan. Hari ini kita memaknai kemerdekaan dengan mencoba bertanya, bagaimana kemerdekaan itu mampu mengantar seluruh rakyat Indonesia menuju ke kehidupan yang sejahtera. Kemerdekaan itu bukanlah soal cita-cita kita, bukan. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Maka kewajiban kita sebagai generasi hari ini adalah melakukan hal yang baik dan bermanfaat untuk kemajuan bangsa.